Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Netra Kala. Kisah yang berjudul Di Perbatasan Maut. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam kembali menjelang. Setelah seharian di rumah Ambar, akhirnya aku pulang kembali ke rumah. Tidak lupa Ambar juga ikut. Awalnya memang Mas Surya tidak mengizinkan, mungkin dia juga berpikiran sama denganku. Tetapi setelah mendapat bujuk rayu dengan mode merajuk, akhirnya ia mengizinkan. Ambar nanti tidur di kamar Mbak aja ya, pesan Mas Surya. Imbuku saat mendapati raut wajah Ambar yang sungkan. Iya Mbak, lagi pula aku takut kalau tidur sendirian, bisa-bisa disergap sama dedemit itu, ucap Ambar sambil mengarahkan dagunya ke Haryo. Ucap Haryo menirukan suara geraman macan sambil mengangkat kedua tangannya. Stres, ucapku sinis, memutar bola mataku. Sedang Ambar hanya tertawa melihat kami yang tidak pernah bisa akur. Ya sudah, selamat malam wanita cantikku dan wanita setengah dedemit. Hati-hati, malam ini mungkin Nek Wijil kembali pulang ke rumah ini, ucap Haryo tengil sambil beranjak dari tempat duduknya. Aku tidak menjawab, tapi mataku menyipit berbahaya. Melihat itu buru-buru Haryo berlari menuju kamarnya. Takut terjadi malapetaka lain di tubuhnya. Memang kenapa dengan Nek Wijil Mbak? Tanya Ambar penasaran. Aku ragu, apakah harus menceritakan semua yang aku lihat di rumah ini kepadanya? Khawatir membuat Ambar ketakutan. Enggak, aku bermimpi ketemu Nek Wijil saat malam pertama di tempat ini, ucapku tersenyum. Sekilas wajah Ambar terlihat ragu, kemudian ia melihat ke arah kamar Haryo untuk memastikan pintu kamarnya sudah tertutup sebelum berbicara. Mbak, kata Ambar. Kenapa? Tanyaku memperhatikannya lekat-lekat. Tapi jangan bilang sama Mas Surya atau Haryo atau siapapun lah, kata Ambar sambil mengibaskan tangannya ke udara. Iya, kenapa? Sebetulnya banyak rumor yang mengatakan kalau rumah ini angker. Mbak pernah tanya kan, kenapa aku jarang kesini? Nah, karena rumor itu, kata Ambar celengukan. Angker gimana? Iya, dulu memang rumah ini bagus, terawat dan Nek Wijil termasuk orang yang dipandang. Tetapi setelah kematiannya, banyak orang yang katanya sering melihat sosok orang tua sedang duduk di teras depan, ucap Ambar bergidik. Aku terdiam. Teringat dengan mimpi di mana Nek Wijil sedang duduk di teras depan waktu itu. Mbak, tanya Ambar khawatir. Iya, mungkin itu cuma rumor. Memang waktu malam pertama aku memimpikan Nek Wijil, tapi kuanggap itu hanya salam perkenalan untuk cucu menantunya. Jujur saja ada rasa enggan yang muncul untuk menceritakan semuanya kepada Ambar. Seolah ada sesuatu yang menahan lidahku untuk berbicara. Ambar hanya mengangguk-anggukkan kepalanya, tidak berniat untuk menanggapi lebih lanjut. Mungkin ia juga merasa sungkan untuk berkomentar. Beberapa waktu kami mengobrol seru, tanpa sadar waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tidur yuk, ucapku saat melihat Ambar menguap. Mataku tiba-tiba terbuka sempurna, seolah ada orang yang berteriak kencang di telingaku. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Menoleh ke arah ranjang si kembar, kudapati mereka masih tertidur pulas. Kemudian menoleh ke arah satunya. Ambar, kemana? Tanyaku saat mendapati Ambar sudah tidak ada di sisiku. Awalnya aku berpikir mungkin wanita itu sedang berada di toilet, sehingga aku membiarkannya dan kembali memejamkan mata. Hingga sekitar 10 menit berlalu, namun wanita itu tidak kunjung kembali ke kamar. Rasa penasaranku muncul, curiga Ambar itu pergi ke kamar Haryo. Segera aku beranjak dan melangkah sepelan mungkin ke arah pintu. Kupasang pendengaran tajam-tajam
Samar aku mendengar ada suara-suara dari arah luar. Menggeleng jengah, aku membuka pintu kamar. Sebisa mungkin tidak mengeluarkan suara. Bukan ingin mencampuri urusan mereka, tapi amanat Mas Surya sudah jelas. Jangan sampai Haryo berbuat macam-macam. Mengendap-endap aku berjalan ke arah kamar Haryo. Suasana rumah ini saat malam memang begitu menyeramkan. Terlebih saat beberapa lampu sudah dimatikan, menambah kesan mistis di dalamnya. Pertama aku melihat ke arah kamar mandi, memastikan jika memang Ambar sedang ada di sana. Tetapi tidak ada seorang pun di tempat tersebut. Aku langsung berganti haluan menuju kamar Haryo. Saat tepat berada di depan kamar, rasa jengkel muncul di dalam batinku. Jelas aku mendengar suara desahan pria dan wanita dari dalam. Tanganku sudah terangkat untuk membuka handle pintu, tetapi ada keraguan. Tidak ingin melihat mereka sedang berbuat mesum. Toh, aku tidak ingin dicap sebagai seorang wanita yang tidak beradab. Menoleh ke arah sekitar, aku mencari bangku untuk mengintip dari ventilasi kamar. Namun setelah mencari-cari, aku tidak menemukan benda tersebut. Kesal, aku mencoba melihat dari lubang kunci. Benar saja, samar-samar aku melihat dua orang sedang bergumul erat di dalam keremangan. Ingin aku mendobrak pintu, namun sebuah ide terlintas cepat di dalam kepalaku. Tersenyum, aku melangkah sepelan mungkin dan segera keluar rumah. Sesampainya di depan jendela kamar Haryo, aku segera mengambil batu kerikil dan membuat rambutku tergerai menutupi wajah. Sekali lagi aku memastikan suara desahan itu masih ada. Saat sudah yakin, aku segera melemparkan batu kerikil. Tak. Seketika suara itu berhenti. Aku tersenyum puas, ingin rasanya tertawa. Pasti kenikmatan mereka sudah hilang saat ini. Tak. Sekali lagi aku lempar batu kerikilku ke arah jendela. Kini aku mendengar suara langkah kaki mendekat dari dalam kamar. Buru-buru aku menunduk dan bersembunyi di bawah jendela. Beberapa saat kemudian, terdengar suara engsel jendela yang dibuka. Aku melihat kepala Haryo menyembul keluar. Aku bersiap-siap untuk mengagetkannya. Namun saat hampir aku bergerak, terdengar suara raungan mesin motor Haryo yang masuk ke dalam pekarangan rumah. Sepersekian detik aku menoleh ke arah sumber suara, kemudian menoleh ke atas, tetapi tidak aku dapati kepala Haryo di sana. Sontak aku langsung berdiri dan melihat ke dalam kamar. Betapa terkejutnya aku, tidak ada seorang pun di sana. Aku mundur beberapa langkah, terdengar suara percakapan Haryo dan Ambar dari sisi teras. Kalau begitu, siapa tadi? Terdengar suara pintu rumah yang terbuka. Aku masih diam mematung, bingung dengan kejadian yang barusan aku alami. Mbak Sekar. Terdengar suara Ambar memanggil nama aku. Aku tidak menyaut, masih syok dengan kejadian yang aku alami. Mas, Mbak Sekar kemana? Di kamar tidak ada, toilet juga kosong. Suara panik Ambar terdengar dari dalam rumah. Coba cek lagi, kalau hilang bisa mati aku dibunuh Mas Surya dan Pak Dijono, kata Haryo yang juga terdengar panik. Kesadaranku mulai muncul, bukan malah masuk ke dalam rumah. Segera aku berlari dan bersembunyi di keremangan pohon. Entah apa yang aku pikirkan hingga berbuat demikian. Cukup lama aku berdiri di sana, menikmati kepanikan Haryo dan Ambar. Beberapa saat kemudian terdengar pintu depan kembali terbuka. Bayangan Haryo terlihat sedang celingukan. Terdengar suara batuk berdahak di sebelahku. Shh. Spontan aku menyuruh suara itu untuk diam. Jantungku berhenti berdetak. Bulu kuduku meremang kuat. Aku ingat tidak ada siapapun di sini. Haryo ada beberapa meter di depanku dan Ambar ada di dalam rumah. Lantas siapa yang ada di sampingku? Segera aku menutup mata berharap siapapun yang ada di sampingku sudah pergi. Jangan bercanda, tidur. Spontan aku memalingkan kepala dan membuka mata. Tidak lebih dari 50 cm aku benar-benar melihat sosok wanita tua sedang berdiri di hadapanku. Matanya melotot marah, bibirnya bergerak-gerak sedang mengunyah sesuatu. Ah! Mendengar suara teriakan, Haryo langsung berlari ke arahku. Namun saat melihatku justru ia ikut teriak dan tercengkang ke belakang. Goblok, ngapain kamu mbak? Ucap Haryo jengkel saat mengenali sosokku dengan rambut awut-awutan. Aku terus menunjuk-nunjuk ke arah samping kiriku dengan mata terpejam. Apa sih? Gila kamu mbak, ayo buruan masuk. Ucap Haryo yang langsung menarikku dengan jengkel. Mbak kenapa? Tanya Ambar khawatir saat melihat kondisiku. Mas, ambilin minum. Imbu Ambar karena melihat wajahku yang begitu pucat.
Ia pasti berpikir kalau ada orang jahat yang sedang berusaha mencelakaiku. Ini, ucap Haryo sambil menyerahkan segelas air. Buru-buru aku mengambilnya dan meminumnya sampai habis. Saat aku sudah mulai tenang, Ambar kembali bertanya. Mbak, ada apa? Kalian dari mana? Tanyaku lemah. Maaf mbak, tadi Mas Haryo kelaparan, jadi kami keluar sebentar beli nasi goreng, kata Ambar sambil menunjuk bungkusan nasi di atas meja. Kamu ngapain di luar sendiri malam-malam? Heran, sudah tua. Bukan makin bener, malah bikin orang jantungan, ucap Haryo yang masih terlihat jengkel. Aku menoleh ke arahnya. Ingin sekali rasanya aku menyumpal mulut laki-laki itu, tapi badanku terasa begitu lelah. Rasanya seperti baru saja berlari ratusan meter. Terlebih tanpa kusadari bajuku sudah basah dengan keringat. Apaan sih kamu? Sudah mbak, kita istirahat dulu, ucap Ambar yang langsung memintaku untuk berdiri. Haryo tertawa saat aku sudah selesai bercerita tentang kejadian semalam. Syukurin, bener kan kalau nenek tidak suka aku dizolimi, kata Haryo puas. Tapi benar semalam kalian pergi cari makan, tanyaku lebih kepada Ambar. Iya mbak, dan mana mungkin aku berani melakukan hal yang tidak-tidak. Aku masih tahu batasan, ucap Ambar sedikit jengah. Kamu mendingan diem deh Yok. Sekali lagi ketawa, kusumpah lagi mulutmu dengan tomat. Haryo langsung menutup mulutnya dan membukanya kembali sambil menjulurkan lidahnya. Tapi benar mbak, kalau Mbak Sekar dengar suara orang mesum di kamar Haryo, ucap Ambar hati-hati. Iya, karena itu aku keluar rumah dan saat aku bersembunyi di bawah jendela, kepala Haryo menyembul keluar dan celingukan. Selama ini kamu tidak pernah diganggu kan mas? Kata Ambar. Seolah ia sedang menyelidiki sebuah kasus dan mencoba mencari akar permasalahan. Haryo menggeleng. Mbak, sekarang aja yang kurang kerjaan. Kemarin siang upacara, malamnya jadi kuntilanak, ucap Haryo yang langsung mendapat cupitan dari Ambar dan lemparan bantal dariku. Aneh ya, kalau rumah ini memang berhantu, harusnya Mas Haryo juga sudah diganggu dari dulu, ucap Ambar menerawang. Benar juga kata Ambar, jika rumah ini berhantu seharusnya sedari dulu Haryo juga mesti sudah mendapat teror. Tapi kenapa hanya aku saja? Sorenya Surya pulang dengan Pak Dijono. Terlihat mimik wajahnya begitu bahagia. Ingin aku segera menceritakan semua kejadian semalam. Tetapi aku urungkan. Aku tidak mau merusak suasana. Pak Ade pergi lagi? Tanyaku saat Pak Ade tidak turun dari mobil dan langsung pergi. Iya, Pak Ade langsung pulang ke rumahnya. Kasihan Bude kalau ditinggal sendirian lama, ucap Surya yang langsung masuk ke dalam rumah. Aku tahu pasti dia sudah rindu dengan si kembar. Mas mandi dulu, nanti bawa sawan, ucapku mengingatkan. Setelah Surya mandi, kami segera makan bersama. Ia bercerita kalau supplier siap untuk memasarkan mebel miliknya. Jika hasilnya bagus, ia berani untuk mengekspor ke luar negeri. Wah, serius mas? Kataku antusias saat Surya selesai bercerita. Iya, besok mas bisa mulai kerja. Beliau meminta untuk segera dikirimkan beberapa furnitur untuk sampel, kata Surya senang. Aku hanya mengangguk-anggukkan kepala, memberikan persetujuan dan semangat untuknya. Haryo kemana? Entah, tadi pergi sama Ambar, mungkin nanti pulangnya kemalaman, ucapku tidak acuh. Semalam dia tidak berbuat aneh-aneh kan? Tanya Surya sambil melahap makanannya. Aku terdiam, ragu untuk menceritakan kepada suamiku. Di satu sisi aku malu dengan tingkah polaku. Di sisi lain, aku takut kalau dia marah. Surya terlihat meletakkan sendoknya dan menatap ke arahku. Aku tahu pandangan itu, pandangan penuh selidik dan menunggu jawaban. Semalam mas, kataku sambil menghela nafas. Kita bicarakan di kamar, ucap Surya memotong dan segera mengambil piring kotor kami. Surya tertawa lepas sampai membuat si kembar yang sedang asik bermain menoleh ke arahnya. Mas, ucapku jengkel sambil mencubit perutnya. Aduh, kamu ngapain juga? Sudah tahu kalau peka dengan keberadaan mereka, malah cari penyakit sendiri, kata Surya mengernyit menahan sakit. Kamu tahu kan niat aku tidak jelek. Iya, tapi jauh lebih baik kalau kamu dobrak saja pintunya. Kalau benar mereka berbuat demikian, ucap Surya kali ini dengan wajah serius.
Aku hanya mendecakkan lidah, masih sebal dengan suamiku dan segera beranjak dan mengambil keranjang cucian kotor milik kami. Ingin rasanya mendiskusikan ini semua dengan Pak Jono, tetapi sayangnya orang itu malah pulang di waktu yang tidak tepat. Beberapa waktu aku disibukkan dengan kegiatan mencuci. Pikiranku masih melayang dengan sosok Nek Wijil hingga sebuah panggilan dari Surya dari arah kamar. "Kenapa mas?" "Pak Ade kecelakaan. Kita ke rumah sakit sekarang. Hubungi Haryo," ucapnya panik. Segera aku meraih ponsel di nakas tempat tidur. Berkali-kali kuhubungi Haryo tetapi tidak ada sautan. "Mas, kamu duluan, biar aku urusi kembar. Nanti aku nyusul dengan Haryo," kataku tidak kalah panik. Surya hanya mengangguk dan segera mengecup keningku dan si kembar menyambar dompetnya lalu berjalan keluar kamar. Jantungku berdetak keras. Tanpa sadar aku meremas-remas tanganku dengan kuat. Apa ini pertanda yang dimaksud Nek Wijil? Seketika aku membayangkan hal yang tidak baik. Bayangan sosok Pak Ade yang diletakkan di meja dengan kondisi terpocong. Aku menggeleng kuat, beristighfar sebanyak mungkin. Segera aku ambil ponsel dan aku mencoba hubungi Haryo. "Halo, kenapa mbak?" tanya Haryo di seberang sana. "Buruan pulang, Pak Ade kecelakaan." Terdengar Haryo kaget dan langsung menutup sambungan. Aku mendesak dan menghela nafas, sekuat tenaga menahan emosi. 30 menit berlalu aku sama sekali tidak mendapatkan kabar dari Surya maupun Haryo. Hatiku terus berzikir dan berdoa untuk keselamatan Pak Jono. 2 jam berlalu, matahari sudah semakin turun dari peraduannya. Sebuahan warna kuning kemasan terlihat di ujung pepohonan di sekitar rumah. Berulang kali aku mencoba menghubungi suamiku, tetapi ponselnya mati. Sedang Haryo sama sekali tidak menjawab panggilanku. Astaga, ucapku tidak sadar. Saking khawatirnya aku berpikir untuk menyusul mereka, tapi saat hampir masuk ke dalam rumah, terdengar suara raungan mesin motor milik Haryo. Aku mengerang lega saat melihat Surya dan Haryo kembali ke rumah, tetapi tidak bisa aku tebak seberapa parah kondisi Pak Jono dari raut wajah keduanya. "Mas, gimana Pak Ade?" tanyaku saat Surya sudah berada di teras. "Masih di ICU, ponselku tadi mati," jawab Surya lemah. Aku mengangguk, tidak bertanya kembali, sedang Haryo terlihat diam saja dan langsung masuk ke dalam rumah. Aku tahu apa yang membuatnya risau, bukan hanya perihal kondisi Pak Ade, tetapi juga masalah pernikahannya yang tinggal menghitung hari. Aku mengerjap terbangun dari tidur. Ada sesuatu yang mengganjal tapi tidak bisa aku temukan. Ada apakah gerangan? Aku perhatikan wajah Surya, tidurnya begitu lelap. Bibirnya tersungging senyum, ada ketenangan yang memancar dari tubuhnya. Lalu aku tolehkan kepala, memandang ke arah si kembar. Begitu pula ayahnya. Anaknya pun sama. Mereka berdua jauh lebih mirip Surya ketimbang diriku. "Terima kasih," ucapku bersyukur kepada Tuhan. Beranjak kemudian aku berjalan ke arah dapur berniat menyiapkan keperluan untuk keluarga kecilku. Namun saat sampai di ambang pintu, kudapati ada laki-laki sedang termenung menatap ke arah luar. "Pak Ade?" tanyaku memastikan. "Sekar, sini duduk," ucapnya tersenyum sambil menarik bangku di sisinya. "Pak Ade, kapan datang? Bukannya semalam sudah pulang?" tanyaku kebingungan. Pak Ade tersenyum. "Enggan rasanya untuk pergi dari tempat ini, Nduk. Banyak sekali kenangan di rumah ini," ucapnya sendu kembali memandang jauh ke depan. "Kamu betah kan di sini?" tanya Pak Ade saat melihatku terdiam. "Betah Pak Ade, tapi," ucapku ragu. Aku segan mengatakan semua yang aku rasakan saat ini. "Sudah, tidak ada yang perlu kamu ketakutkan dari mereka." Aku hanya mengangguk, tidak membantah. "Sekar, bisa buatkan Pak Ade kopi?" Aneh, tidak biasanya Pak Ade meminta untuk dibuatkan secangkir kopi. Bahkan saat aku tawari pun, ia selalu menolak dan mengatakan jika ia menerima secangkir kopi bukan dari istrinya, sama saja ia sudah berselingkuh. Tidak mau ambil pusing, segera aku buatkan secangkir kopi hitam untuknya. Lalu aku letakkan di hadapannya. "Pak Ade kenapa? Sedang sakit?" tanyaku saat melihat wajah tua itu terlihat letih dan melamun. Pak Jono menoleh singkat. Kuamati wajahnya begitu pucat dengan sorot mata sayu. Kemudian ia beranjak dan berjalan ke arah jendela. Tatapannya terus mengarah ke bangunan belakang. "Tidak, Pak Ade hanya ingin sekali lagi datang ke tempat ini."
Aku yang tidak begitu paham dengan suasana hatinya kembali menghadap ke arah penggorengan. Pak D titip Surya dan Haryo ya. Terlebih Haryo, sayangi dia layaknya adikmu sendiri, kata Pak D tanpa menoleh ke arahku. Pak D mau pergi lagi? Iya, Pak D pamit dulu. Terima kasih untuk kopinya, Nduk. Ucap Pak D meletakkan kopi dan berjalan ke arah bangunan belakang. Aku tidak menjawab. Terus aku pandangi laki-laki itu berjalan menjauh. Kemudian tubuhku tersentak kaget. Kepalaku maju beberapa senti, memastikan kalau apa yang aku lihat bukanlah hayalan. Karena ada sosok lain muncul dan berjalan di samping Pak D Jono. Aku menggeleng kuat, tapi saat aku tengok lagi, justru kini tubuh Pak D Jono terus memendek dan menjadi seorang bocah laki-laki. Sedang yang perempuan di sebelahnya juga sama, tubuhnya yang sedikit bungkuk menjadi tegap, rambutnya yang awalnya putih beruban menjadi kehitaman. Aku terus memandangi adegan ajaib tersebut tanpa berkedip. Sampai kabut datang entah dari mana dan menelan kedua sosok itu. Terpekik aku memanggil Pak D Jono berulang kali, namun tidak ada sautan. Tanpa berpikir panjang, aku segera keluar rumah dan berlari. Terus aku meneriakkan namanya, berharap sosok itu menjawab panggilanku dan tersenyum jahil. Pak D! Terus aku cari keberadaannya. Aku putar kepalaku ke segala arah, tetapi nihil. Sosok Pak D Jono seperti lenyap ditelan oleh pekatnya kabut. Sekarang justru aku menyadari bahwa diriku sedang tersesat di tempat aneh ini. Semua terlihat putih, tidak terdengar suara apapun yang ada, hanya kesunyian yang memekakan gendang telinga. Mas Surya, teriakku membuat suara gaung menggema. Terus aku memanggil nama suamiku, berharap ia datang ke sini dan membantuku. Panik, aku ketakutan berada di tempat ini. Aku tidak bisa membedakan arah, bahkan tidak bisa mendengar apapun kecuali nafas dan detak jantungku sendiri. Astagfirullah, ini di mana? Aku tidak tahu pasti berapa lama berlari dan meneriakkan nama Surya, Pak D Jono, Haryo, bahkan Ambar. Seharusnya aku masih ada di sekitar rumah Nek Wijil. Tetapi kenapa tidak aku dapati tempat tersebut? Terdiam, aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Perlahan rasa tenang mengalir di batinku. Sesaat kemudian sayup aku mendengar suara tidak jauh dari tempatku berdiri. Tolong! Teriakku sekuat tenaga. Tidak ada sautan, tetapi suara-suara itu semakin mendekat. Aku pun langsung berlari menyongsong mereka. La ilaha illallah. Langkahku terhenti, bibirku tersenyum, merasa lega. Setidaknya ada manusia di sekitarku. Dan benar saja, segerombolan orang sedang berjalan ke arahku. Saat aku sudah hampir mencapai mereka, kembali tubuhku mematung. Seketika bulu romaku berdiri kuat. Rombongan yang aku lihat ternyata hanya segelintir orang yang sedang membawa benda yang kutakuti selama ini. Aku bergeming, ingin sekali rasanya mundur dan pergi dari tempat yang kupijak, tetapi entah kenapa tubuhku seolah terpaku. La ilaha illallah. Suara pengiring jenazah semakin terdengar jelas. Kini mereka sudah beberapa meter di dekatku. Tidak bisa aku lihat rupa orang-orang itu. Semua menunduk dan anehnya mereka tidak mengenakan baju sama sekali. Hanya kain putih yang dililitkan melingkar di pinggang. Tersentak sadar aku mundur memberikan jalan, tetapi justru mereka berhenti di hadapanku. 4 orang yang memanggul keranda pelan-pelan menurunkan benda berkain hijau tersebut. Aku menoleh panik. Kemudian kulihat salah satu dari mereka berjalan ke depan dan langsung membuka kain hijau penutup keranda. Aku belum bisa melihat siapakah sosok yang ada di dalamnya. Jujur saja aku tidak ingin melihat apa dan siapa yang ada di dalam sana. Kemudian si laki-laki mulai melangkah ke depan. Aku mencoba memejamkan mata, mengepalkan tangan erat berusaha untuk tidak bergerak. Tetapi seolah tubuhku bergerak sendiri dan berjalan ke arah mereka. Aku menggeleng kuat, nafasku memburu hebat saat sudah sampai di samping keranda. Betapa kagetnya diriku, sosok jenazah itu masih terlihat baru. Dengan wajah begitu pucat serta kapas dan bau kapur barus yang begitu menyengat. Pak D. Aku gemetar hebat, menoleh ke arah orang-orang di sekitarku, tetapi mereka semua terus menunduk, seperti berduka untuk si jenazah. Ulang, bentak suara seorang perempuan. Tubuhku tersentak mendengar suara itu. Aku tengokkan kepala dan segera berlari menjauh. Aku menangis dalam diam, tidak kuasa melihat sosok Pak D Jono yang sudah terpocong di
di dalam keranda itu. Mas Surya, astagfirullah, kataku mencoba memanggil suamiku. Namun tidak ada sautan sama sekali. Terus saja aku berlari tanpa arah hingga saat tubuhku mencapai batas. Nafasku tersegal, dadaku terasa sakit sekali. Hingga aku mendudukkan pantatku di tanah basah berembun. Pulang Dok, belum waktunya. Mendongak, aku mencari sosok yang berbicara kepadaku. Aku mengenali suara itu, akan tetapi aku tidak mendapati Nek Wijil dimanapun. Pulang Dok, pulang. Suara itu menggema keras. Tolong Mbah, ucapku lirih. Batinku terus berzikir meminta pertolongan kepada Tuhan. Kemudian jauh di depanku, ada seseorang sedang berjalan pelan mendekat. Tolong, ucapku keras. Sosok itu tidak menjawab, tetapi ia terus melangkah pelan mendekat ke arahku. Aku berniat menyambutnya, berharap ia bisa membawaku keluar dari tempat ini. Lama aku menunggu tetapi sosok tersebut tidak kunjung sampai, maka aku putuskan untuk berjalan ke arahnya. Namun tiap langkah yang aku buat, bukannya aku semakin mendekat, malah sosok tersebut terlihat menjauh. Tidak, ucapku panik ketakutan. Aku rasakan ada sentuhan di pundakku. Terperajat hebat aku melompat sampai terjatuh ke tanah. Kini tepat di depanku Nek Wijil berdiri dengan balutan baju kebayanya, menatapku tanpa ekspresi. Pulang, pulang nak, katanya keras sampai telingaku berdenging sakit sekali, membuat kepalaku menjadi berat dan selanjutnya semua menjadi gelap. Dek, bangun, kata Surya mencoba membangunkanku. Astagfirullah, ucapku melihat sekitaran dengan tubuh gemetar hebat. Segera aku dekap erat Surya, ingin menceritakan semua mimpi yang barusan aku alami. Namun saat aku hendak bercerita, ia melepaskan pelukan dan memandangku lekat-lekat. Tampak raut wajahnya begitu sendu. Kedua bola matanya memerah, meneteskan air mata yang jarang sekali kulihat selama ini. Kamu kenapa? Surya menggeleng, air matanya terus menetes. Lantas ia kembali memelukku dan menangis sesegukan. Mas, kamu kenapa? Pak Dijono meninggal, ucap Surya pahat. Seketika jantung serasa berhenti. Aku melepaskan pelukan, kepalaku menggeleng kuat, kemudian menampar kedua pipiku. Aku yakin ini semua hanyalah mimpi, yang harus aku lakukan hanya membuat diriku terbangun. Sekar, ucapnya menghentikan pergerakanku dan kembali memelukku dengan erat. Tidak kuasa menahan tangisku pecah. Sosok yang sudah kuanggap sebagai bapak, orang yang menyelamatkan keluargaku, orang yang bisa memberikanku nasihat, telah pergi untuk selamanya. Pagi itu Surya dan Haryo pergi ke rumah sakit, sedang aku dan si kembar langsung menuju ke rumah Pak Dijono. Sekar, ucap Bude Tati memeluk erat saat melihat kehadiranku. Bude, ikhlaskan Pak De, semua sudah kehendak Tuhan. Di rumah Pak Dijono aku terus menguatkan Bude Suti. Aku tahu ia begitu kehilangan dengan sosok suaminya. Aku pun tahu perasaannya saat ini. Hingga saat jenazah sampai di rumah duka, aku tidak sanggup melihat mendiang. Aku perhatikan sosok Surya dan Haryo begitu terpukul. Dek, si kembar mana? Tanya Surya saat sudah sampai di tempatku. Tidak menjawab, aku memincingkan mata melihat warna lebam di pipi suamiku. Ini kenapa? Tanyaku mencoba membelai pipinya. Surya menampik tanganku pelan. Aku jatuh tadi. Jatuh? Beneran kamu jatuh? Kok sampai seperti ini? Surya hanya mengangguk dan segera menghampiri Bude Suti yang sedang duduk di ujung ruangan. Sedang aku yang merasa ada yang tidak beres bergerak ke arah Haryo. Haryo, sapaku lembut. Laki-laki itu mendongak, menatapku nanar. Namun belum sempat aku mengucapkan penghiburan untuknya, ia langsung beranjak dan masuk ke dalam rumah. Setelah prosesi pemakaman selesai, kulihat Surya bisa tabah menghadapi ini semua. Namun tidak untuk Haryo. Sedari tadi ia hanya duduk di dapur dan terus merokok. Mas, ucapku kepada Surya sambil melihat ke arah Haryo. Surya yang paham lantas berjalan mendekat ke arah adiknya. Har, makan dulu, kurangi rokokmu itu. Ikhlaskan kepergian Pak D. Haryo hanya menoleh dan tidak menjawab apa-apa. Aku tahu selama ini Haryo tidak pernah mendapat kasih sayang dari seorang ayah sama sepertiku. Dan mungkin itu yang membuatnya terpukul atas kepergian Pak Dijono. Tanpa kuduga, Surya langsung menarik keras rokok yang sedang dipegang oleh Haryo. Jangan seperti anak kecil, ucapnya tegas.
Aku segera bergegas menuju ke arah mereka, takut jika kedua saudara itu berkelahi di waktu yang tidak tepat. "Urusi saja urusanmu," kata Haryo. Segera mengambil rokok lain dan menghidupkannya. "Ngomong apa kamu?" tanya Surya. Aku lihat tangannya sudah terkepal kuat. "Berisik banget sih. Belum cukup Belum cukup kepalan tanganku menyadarkanmu dengan ambisimu itu," ucap Haryo yang langsung melangkah pergi. "Hei," panggil Surya sambil berniat mengejar Haryo. Namun langsung aku tahan. Dahiku berkerut saat menangkap kalimat Haryo. "Biarkan dia sendiri dulu. Jangan bikin keributan di sini, Mas," ucapku lembut sambil membelai lengannya. Surya mengangguk, membelai pipiku singkat dan segera pergi ke arah luar. Tidak terasa sudah 3 hari berlalu semenjak kematian Pak Jono. Selama itu pula, aku tidak menceritakan perihal mimpi itu kepada siapapun. Aku tidak mau membuat mereka semua kembali teringat kembali dengan mendiang Pak Jono. Bahkan Surya dan Haryo masih tidak saling bicara satu sama lain. Haryo menganggap bahwa kecelakaan yang menimpa Pak Jono adalah kesalahan Surya. Ia selalu bilang andai Surya tidak mengajak padinya untuk pergi ke desa Kapukan, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Dan mungkin ia bisa menghadiri acara pernikahannya. Sedang Surya dengan sabar terus mencoba untuk membuat keadaan membaik. "Hari ini kita pulang ya." "Budi bagaimana?" tanyaku mengingat saat ini Bude Suti juga sebatang kara. "Kita ajak untuk tinggal bersama. Aku sudah bilang semalam." Aku mengerang lega. Setidaknya nanti ada perempuan lain di rumah itu. Terlebih aku tidak tega jika Bude harus hidup sendirian di rumah ini. Hari ini Surya sudah mulai bekerja. Dengan usaha keras serta bantuan dari Bude Suti, akhirnya Haryo bersedia untuk kembali berbicara dengan suamiku dan bekerja bersamanya. "Istirahat dulu, sudah tengah hari," kataku sambil meletakkan seteko es teh dan beberapa cemilan. Surya yang mendengar suaraku segera menghampiri. "Tidak usah repot-repot sayang," katanya, tetapi tangannya langsung meraih gelas dan meminum banyak-banyak. Aku memanyunkan bibir, lantas berjalan masuk ke dalam bangunan. Kulihat Haryo masih sibuk di sudut ruangan. "Istirahat dulu, Har." Laki-laki itu mendongakkan kepala. Ia tidak menjawab dan langsung pergi keluar. Aku menghela nafas panjang, mencoba bersabar. Teringat dengan pesan terakhir Pak Ade untuk menyayangi Haryo seperti adik kandungku sendiri. Aku memperhatikan sekitaran. Baru pertama kali masuk ke bangunan ini, sekarang aku bisa melihat dengan jelas. Memang tempat ini layak disebut sebagai sarang kuntilanak. Meskipun Surya dan Haryo sudah membersihkan semua kotoran, akan tetapi aku masih tetap bisa merasakan ada energi lain di tempat ini. Bergidik ngeri, aku segera melangkah keluar. Saat sudah di ambang pintu, kulihat Surya sedang menikmati pisang goreng. Sedang Haryo duduk di trap tangga dengan kepulan asap yang keluar dari mulutnya. "Sekar, malam ini ikut ke rumah Ambar ya," kata Surya. Haryo yang mendengar itu segera menoleh menatap Surya. "Untuk pernikahan Haryo?" tanyaku memastikan. "Iya, sekarang aku yang bertanggung jawab untuk pernikahan adikku," kata Surya tersenyum sembari melirik ke arah Haryo. Aku terkekeh sendiri. Segera berjalan ke arah Surya dan mengecup pipinya singkat. Sedang suamiku langsung memanyunkan bibirnya, meminta dicium di area itu. "Dih, menjijikan," kata Haryo seketika berpaling. Tapi aku lihat bibirnya tertarik tersenyum geli. "Nah, gitu, jangan ngambek terus," kataku lembut sambil mengusap kepalanya dan segera berjalan kembali ke arah rumah. Sesampainya di sana, aku lihat Bude Suti ternyata sedang mengamati kami semua dari dapur. Aku tersenyum, tetapi tidak dibalasnya. Justru tatapannya mengarah ke tempat Surya dan Haryo berada. "Bude?" Bude Suti tersentak. "Kenapa Sekar? Kok melamun liatin siapa sih?" tanyaku mengikuti arah pandangannya. "Itu tadi calonnya Haryo kan, ngapain masuk bangunan belakang?" tanya Bude Suti. "Hah? Siapa? Ambar?" tanyaku celingukan mencari sosoknya. Bude Suti memalingkan kepala menatapku. Ada raut kebingungan di wajahnya. "Mungkin Bude salah lihat. Tadi pas bangun tidur, kepala Bude rasanya sakit sekali," katanya. Lantas ia segera masuk ke dalam rumah. Aku termenung, kebingungan. Kembali aku perhatikan Surya dan Haryo
tetapi tidak aku temukan siapapun di sana selain mereka. Malamnya kami sekeluarga termasuk Budi Suti pergi ke rumah Ambar. Di sana kami membicarakan perihal pernikahan Haryo dan Ambar. Maaf, sebelumnya mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu maksud kedatangan keluarga kami. Ini menyangkut rencana pernikahan Haryo dan Ambar, kata Surya memulai perbincangan. Iya nak Surya, sebelumnya kami ikut berduka atas kematian Jono. Sungguh kami tidak menyangka, beliau orang baik. Saya sendiri sudah berteman dengannya sedari kecil. Tapi ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Menyangkut pernikahan anak kami, jauh lebih baik kita tunda dulu, kata Pak Manto, bapak dari Ambar. Aku yang sedari tadi tidak terfokus dengan pembicaraan mereka karena mengurusi Andara, langsung menoleh cepat. Kuperhatikan wajah Haryo begitu kecewa, sedang Ambar terlihat menunduk karena murung. Maaf, tapi alasannya apa ya Pak? Tanya Surya tercengang. Salah satunya karena kematian Jono. Tidak baik jika pernikahan tetap dilakukan di bulan yang sama dengan kematiannya. Terlebih Haryo juga belum memiliki pekerjaan. Meskipun waktu itu Jono sudah menyampaikan kalau Haryo akan bekerja dengan Nak Surya, tetapi kami pikir jauh lebih baik dia bisa membuktikan terlebih dahulu, kata Pak Manto sopan. Surya menghela nafas panjang. Bagaimana dengan Muhar? Tanya Surya kepada Haryo. Terserah kalian saja, yang terpenting aku bisa menikah dengan Ambar, kata Haryo yang masih memandang Ambar, walau perempuan itu terus menundukkan pandangannya. Tapi kalau alasannya perihal kematian Pak Jono, mungkin masih bisa dimaklumkan. Kalau perihal pekerjaan, Haryo juga bekerja dengan Mas Surya kan? Apa tidak bisa dimaklumkan Pak? Semua orang melihat ke arahku, bahkan Ambar yang tertunduk juga mendongak ke arahku. Kuperhatikan mata wanita itu begitu sembab. Kukira pasti ada pertengkaran hebat sebelum kami datang ke rumahnya. Betul Nak Sekar, aku tahu kalau keluarga kalian orang yang berada, tapi Bapak juga ingin tahu keseriusan dari Haryo. Harta memang bisa dicari, tetapi tanggung jawab untuk seumur hidup yang harus ditunjukkan toh, jawab Pak Manto. Tapi, ucapku, tapi Haryo memotongnya. Sudah Mbak, jangan memaksakan kehendak. Sudah cukup suamimu yang membuat masalah. Kalau soal pekerjaan biar aku buktikan. Seperti yang aku bilang, yang terpenting aku bisa menikah dengan Ambar, kata Haryo masih memandang ke arah Ambar. Mas, kataku meminta bantuan. Entah kenapa batinku berujar seharusnya pernikahan Haryo segera dilakukan sesuai rencana. Begini saja Pak, 3 bulan. Beri waktu 3 bulan biar Haryo bisa membuktikan kalau dia mampu bertanggung jawab atas Ambar, kata Surya sembari mengangkat tangannya ke arahku, meminta untuk diam. Pak Manto tersenyum ramah. Baik, 3 bulan lagi kalau memang Haryo bisa membuktikan, saya akan izinkan. Kemarin saya tidak bisa menolak permintaan Jono karena dia berjasa di kehidupan keluargaku. Tapi setelah kematiannya, aku khawatir tidak ada orang yang bisa bertanggung jawab nantinya. Bude yang duduk di sebelahku bergerak gusar. Tatapannya tidak bisa ditebak, sedari tadi ia hanya terdiam. Kenapa Bude? Tanyaku lirih. Tidak apa-apa Nduk, ucapnya tersenyum. Tapi aku tahu ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Aku merasa aneh tetapi tidak kulanjutkan lebih jauh. Setelah pembicaraan itu lantas kami semua segera makan bersama dan membicarakan hal-hal aneh seperti rencana Surya dan Haryo untuk mengembangkan usaha mereka. Aku saat ini sedang duduk di luar dapur, menatap ke arah bangunan belakang, tempat di mana Surya dan Haryo sedang sibuk membuat pesanan. Aku tersenyum, ternyata suamiku memang punya bakat bisnis. Semenjak sampel furnitur dikirimkan, supplier suka sekali dengan hasil karya Surya dan Haryo dan sepakat untuk melakukan penjualan ke luar negeri. Sebulan berlalu semenjak kematian Pak D, kuperhatikan kini sifat Haryo jauh lebih dewasa. Meski aku merasa kangen dengan sifat kekanakannya, tetapi ini jauh lebih baik. Aku sendiri mulai nyaman di tempat ini. Kejadian mistis yang kualami sudah tidak pernah aku dapati. Bahkan aku meminta kepada Surya untuk menggunakan kamar Nek Wijil. Sedang Bude Siti juga terlihat bahagia tinggal bersama kami. Senyum-senyum sendiri, kesambet loh, tegur Bude Suti yang tidak kusadari kehadirannya. Aduh Bude, repot-repot, kataku
saat dirinya meletakkan secangkir teh di depanku. Sudah, wong cuma teh hangat, lagi pula cuaca sedang dingin. Beberapa saat kami terdiam, memandang jauh ke depan menikmati rintik hujan yang turun dengan deras. Aku menoleh ke arah Budi Suti, hendak menanyakan sesuatu. Tetapi saat melihat wanita itu, raut wajahnya begitu sendu. Bahkan ada setitik air di ujung mata Budi Suti. Budi kenapa? Budi kangen sama Pak Demu, katanya murung. Aku menoleh mengikuti arah pandangan Budi Suti, tidak mau melihat kesedihannya hingga satu memori melintas cepat di benakku. Sekar mimpi bertemu Pak Dijono. Mimpi? Mimpi apa Sekar? Aku menimbang, sudah sebulan lebih aku memendam dan tidak menceritakan kepada siapapun. Hari di mana Pak Adi meninggal, Sekar bermimpi bertemu dengan beliau. Akhirnya aku pun menceritakan semua mimpi yang kualami. Nek Wijil, ibu? Tanya Budi penasaran. Iya, bahkan saat awal tinggal di tempat ini, sosok Nek Wijil selalu muncul dan sekarang Sekar paham kalau ternyata dia sedang memberikan pertanda. Aku pun tidak percaya kalau ibu berbuat buruk kepadamu. Bunda yakin itu hanya jin yang sedang menyerupainya. Sosok ibu selama ini selalu baik, kata Budi Suti. Aku termenung, menangkap kalimat demi kalimat yang diucapkan oleh Budi Suti. Aku baru menyadari kalau ia pasti mengenal dengan Nek Wijil dengan baik. Bude, bagaimana perangai Nek Wijil? Tanyaku penasaran. Memangnya kenapa? Sekar penasaran. Karena di mimpi itu Nek Wijil meminta untuk Sekar pulang dan memberi pesan untuk berhati-hati dengan manusia. Budi tersenyum. Ibu sosok yang baik dan selalu memanjakan anak-anaknya. Tapi dia juga bisa mendidik mereka menjadi orang yang mandiri. Begitu hebatnya beliau. Bahkan aku selalu sungkan jika saat bersamanya. Terang Budi Suti. Aku mengangguk menyetujui ucapannya. Teringat dengan mimpi saat bertemu dengan beliau di rumah ini. Dan buktinya, dari ucapan Budi Suti adalah Surya, sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Ya, mungkin Haryo bisa dianggap sebagai produk gagal. Suara gelagar guntur menggema keras seketika aku terbangun. Malam ini hujan turun begitu lebat. Khawatir dengan anak-anakku, aku bangkit berniat mengecek kondisi mereka. Saat kubuka pintu kamar, semua terasa senyap. Aku sudah terbiasa dengan kesunyian ini. Namun malam ini aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Terdengar suara guntur menggelegar dengan kilatan petir yang terlihat dari kaca jendela. Bergegas aku melangkah tanpa menghidupkan lampu. Hingga sesampainya di dekat kamar si kembar, hatiku mencolos. Pintu kamar mereka yang sudah terbuka. Bude, biar Sekar saja, ucapku saat melihat bayangan perempuan sedang berdiri di samping ranjang si kembar. Budi Suti tidak menjawab. Ia masih berdiri membelakangiku. Seketika jantungku berdegup kencang. Teringat dengan kejadian yang pernah kualami. Bude, sapaku sekali lagi. Tubuh Budi Suti bergerak. Perlahan ia memalingkan wajahnya. Kini yang kulihat bukanlah sosok Budi Suti, melainkan Nek Wijil. Aku memejamkan mata menggeleng kuat. Lalu aku buka perlahan mataku. Namun sosok itu masih berdiri di sana dengan tatapan datar tanpa ekspresi. Jangan terlena, Nando. Waktunya tinggal sebentar lagi. Ucap Nek Wijil dibarengi dengan kilat dan suara guntur yang menggelegar. Seketika itu pula sosoknya lenyap dari pandangan. Aku tersentak. Tubuhku bisa bergerak langsung saja aku berlari ke arah si kembar. Sepersekian detik aku melihat dari ujung ekor mata ada sosok yang berjalan menuju bagian belakang rumah. Ketakutan, tidak mau terjadi sesuatu yang mengerikan, aku segera membopong mereka dan membawanya ke kamarku. Saat sampai di ruang tengah, kulihat ada bayangan yang baru saja melewati ruang tamu. Langkahku terhenti, mengamati dengan seksama. Haryo? Tanyaku memastikan. Ngapain kamu belum tidur jam segini, Mbak? Tanya Haryo kaget. Dari mana kamu? Tanyaku saat mendapati tubuh Haryo basah kuyup dengan baju kotor berlumpur. Ketemu sama Ambar, malah hujan, ucap Haryo. Lantas laki-laki itu berjalan ke arah kamarnya. Aku memandangnya dengan menautkan alis. Ada perasaan aneh yang muncul dengan perangai Haryo kali ini. Tersadar masih membopong si kembar, aku segera masuk ke dalam kamar.
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.